Jadi gitar yang bunyi itu sebenarnya gitar siapa? Sampai sekarang kami nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Horor. Kenalin gua Ray. Ini adalah video pertama gua. Bagi teman-teman yang nonton, tolong dukungan untuk subscribe, like, dan share this video ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga. Pada video kali ini gue akan bercerita mengenai pengalaman horor gue, di mana kejadian ini terjadi di kos-kosan gue pada saat gue kuliah dulu. Oke, mari mulai ceritanya dan feel the horror. Tepatnya di tahun 2009, alhamdulillah gue diterima di salah satu universitas di Sumatera Barat. Karena jarak kampus yang lumayan jauh dari tempat tinggal gue, pada awal-awal kuliah, sementara gue memilih untuk tinggal di tempat family gue terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, gue punya kenalan beberapa teman dan gue iseng nih nanya ke mereka, "Lu ngekos di mana?" Lalu ada beberapa temen gue yang jawab pada saat itu mereka masih mencari kos-kosan. Karena diantara mereka itu ada yang masih numpang sama temannya, ada juga yang masih numpang sama familynya. Karena gue sudah merasa akrab dengan mereka, kita merencanakan untuk survei kos-kosan bareng. Dan setelah mencari di beberapa kosan, finally kita menemukan kos-kosan yang lumayan bagus, di mana kos-kosan ini bangunan yang masih baru, masih bersih. Terlebih kami adalah penghuni pertama kos-kosan tersebut. Gue bisa bilang suasana dari kos-kosan gue ini nyaman dan sunyi, dikarenakan lokasi dari kos-kosan gue ini lumayan jauh dari jalan raya, ya sekitar 50 meteran lah. Sedikit gue akan menginformasikan denah kos-kosan gue ini, karena menurut gue ini lumayan penting, yang akan berhubungan dengan cerita ini dan cerita-cerita selanjutnya. Dimana kos-kosan gue ini posisinya itu membelakangi jalan raya. Kos-kosan ini berbentuk satu baris gitu ya guys, yang terdiri dari 4 kamar. Kamar gue di sini nomor 2 lah, sebelah kanan. Sekitar 4 meteran di depan kos-kosan gue itu ada sumur, dan sekitar 30 meter di depan kos-kosan gue ini adalah sawah. Jadi bisa dikatakan kos-kosan gue ini jalan ke depannya itu udah buntu. Sekitar 3 meteran di samping kanan kos-kosan gue itu ada kebun yang bisa dibilang gak terurus karena udah dipenuhin sama semak belukar. Dan kebun tersebut dipagarin sama pagar bambu gitu. Lalu ada hal yang gak kami ketahui di saat baru-baru pindah di sana, dimana di dalam kebun tersebut ada sebuah kuburan. Kuburan yang bisa dibilang tidak terurus karena udah tertutupi sama semak belukar tadi. Terus di kos-kosan ini gue satu kamar dengan 2 teman. Pertama namanya adalah Rino, dan teman kedua gue namanya adalah Wawan, yang tentunya nama ini gue samarkan sebelumnya. Lalu pada saat kami pindahan ke kos-kosan, si Rino dengan bangganya ngeliatin gitarnya ke kami. Dia cerita gitar ini udah nemenin dia dari SMP sampai sekarang, dan dia sayang banget sama itu gitar. Dan pada waktu itu respon gue dan Wawan itu biasa aja. Tapi ternyata dari gitar itulah semua kejadian mistis ini dimulai. Si Rino naruh gitarnya itu di bagian dapur. Sekilas mengenai kamar gue itu berbentuk kayak kubus. Terus kubus itu dibagi 2. Ya, yang bagian depan itu adalah tempat kami tidur. Di sana ada kasur, ada lemari, dan bagian belakang itu adalah bagian dapur dan kamar mandi. Si Rino naruh gitar tersebut di bagian dapur. Pada awal-awal kami di sana sekitar sebulan 2 bulan, kami sebenarnya nggak ada ngerasain apapun. Kami nggak ada ngerasain sesuatu yang di luar nalar kami. Namun setelah 3 bulan kami di sana, kami mulai merasakan hal-hal aneh. Di antaranya adalah pada waktu itu sekitar jam 11 malam, gua, Wawan, dan Rino itu udah mau tidur ya, siap-siap buat tidur sambil ngobrol-ngobrol. Lalu lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba aja ada bunyi seperti ini.
merinding gue. Sontak kami pun terdiam dan saling melihat satu sama lain. Itu adalah suara gitar, gitu kan? Dan suaranya itu berasal dari dapur. Ya otomatis kita berpikir itu adalah gitar si Rino. Lalu kami gak ambil pusing, kami coba mengabaikannya dan kami trying to sleep lagi. Terus beberapa menit kemudian, tiba-tiba gitar itu bunyi lagi. Dan anehnya dengan nada yang sama kayak tadi. Kayak gini nih. Nang 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 nang. Sontak kami terdiam lagi sambil melihat satu sama lain. Wah. Karena kami di sana juga penasaran. Kami bareng-bareng bertiga tuh ngelihat ke belakang. Ya mana tahu di sana ada binatang atau hal-hal lain lah yang bunyiin tuh gitar gitu. Namun setelah kami lihat gitar itu ya seperti biasa, tergantung seperti biasa tanpa ada binatang-binatang lain di sana. Dan lagi-lagi kami gak ambil pusing, kami coba tidur lagi. Dan alhamdulillah setelah itu kami gak ada dapat gangguan bunyi gitar lagi di hari itu. Jadi di kos-kosan ini guys, kami tinggal di sana selama 1,5 tahun. Dan gitar itu berbunyi ya dalam 1 minggu ada ambil absen lah. Dan yang akan gue ceritain di sini adalah kejadian-kejadian yang benar-benar gue ingat dan kejadian yang menurut gue ini paling serem. Kejadian selanjutnya adalah dimana pada waktu itu gue sendirian di kos-kosan. Jadi dari 4 kamar itu cuma gue sendiri di kos-kosan. Karena ya biasalah awal-awal kuliah kita belum dapat tugas yang banyak. Jadi setiap minggu itu teman-teman gue yang ada di kosan pulang kampung. Tapi nggak bagi gue, karena pada waktu itu gue nggak punya kendaraan pribadi dan juga untuk menghemat keuangan juga pulang sekitar 6 bulan 2 kali lah. Lalu kejadiannya ini pada jam 9 malam yang tiba-tiba pada waktu itu listrik mati. Listrik mati secara keseluruhan ya. Jadi kondisinya di sana memang gelap banget. Karena listrik mati, gue nggak punya lilin atau pencahayaan, otomatis tuh gue buka pintu kamar gue biar cahaya bulan itu masuk. Lalu sambil santai-santai sambil ngerokok, tiba-tiba gitar ini bunyi lagi. Lu bayangin kondisinya lu sendiri malam-malam mati lampu, nih gitar bunyi lagi. Ya otomatis pelan-pelan gue langkain kaki gue keluar kosan. Namun di sana gue nggak ngerasa lebih baik karena dari denah yang gue bilang tadi ya, di depan kos-kosan gue tuh ada sumur dan mentok di depan itu sawah, sebelah kanannya itu kuburan dan itu kondisinya gelap gulita banget. Gue ngerasa nggak safe, gue pilih untuk masuk lagi ke kos-kosan. Namun beberapa menit setelah gue masuk lagi ke dalam kos-kosan, gitar bunyi lagi dengan nada yang sama yang kayak gue contohin tadi. Sana gue ngerasa takut banget. Karena saking takutnya, gue ngomong sambil teriak. Dan gue bilang, lu jangan ganggu gue, karena gue gak ganggu lu. Toh di kos-kosan ini, gue bayar. Gitar sempat diam sebentar. Lalu apa yang terjadi? Gitar itu bunyi lagi, tapi nggak dengan suara petikan tadi. Dia bunyi udah kayak jreng jreng jreng, kayak nggak beraturan gitu. Karena gue ngerasainnya sendiri, itu creepy banget. Gue langsung keluar, kunci pintu kos-kosan, terus gue lari. Gue lari ke tempat kos-kosan teman gue yang jaraknya itu ya mungkin sekitar 300 meteran dari kos-kosan gue. Dan gue putuskan buat tidur di sana. Setelah setahun berlalu di mana kami sudah aktif kuliah, kami sudah banyak tugas sehingga si Rino udah jarang mainin gitarnya. Yang lama-lama gitarnya itu lapuk, dimakan rayap dan rusak.
Dan karena rusak, si Rino memutuskan untuk membuang gitarnya. Di gue pribadi ada suatu perasaan lega, karena gue berpikir kita nggak akan dapat gangguan lagi karena gitar tersebut udah dibuang. Namun beberapa hari setelah gitar tersebut dibuang, di kondisi yang sama, di saat kami mau tidur, tiba-tiba kami mendengar bunyi gitar itu lagi dengan irama yang sama seperti yang gue contohin tadi. Sontak kami terdiam dan saling menatap lagi. Gitarnya udah dibuang. Terus ini suara apa? Ya, karena saking takutnya bertiga kami cek di bagian dapur, dan itu memang gak ada apa-apa di sana. Jadi gitar yang bunyi itu sebenarnya gitar siapa? Sampai sekarang kami gak tahu. Sekian cerita horor gue. Untuk part selanjutnya, gue rencanakan gue masih akan bahas mengenai cerita horor gue di kos-kosan ini. Dan menurut teman-teman gimana? Kalian pernah nggak ngedengar bunyi-bunyi yang sama atau mirip dengan yang gue alamin? Kalau pernah, silakan curcol di kolom komentar. Insya Allah gue bakal balas. Dan gak bosan-bosannya gue ingetin, jangan lupa subscribe, share, dan like this video. Oke, kita akhiri videonya kali ini. Percaya nggak percaya, ini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.